Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vira Anggraini Rianti dengan nomor NIM 1107619038 dari kelas A 2019 PGSD Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum. Secara etimologis atau asal-usul kata, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu carrier yang artinya pelari dan courier yang berarti tempat berpacu. Kurikulum adalah janji kita kepada peserta didik sebagai perantara atau acuan atau patokan yang menjadikan mereka yang tidak tahu menjadi tahu, menjadikan mereka yang tidak bisa menjadi bisa, menjadikan anak yang tidak terbiasa menjadi terbiasa, malas dan nakal menjadi mahir dan dai. Itu adalah pergeseran dan perubahan dari sikap negatif menjadi positif. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai keterpaduan dalam 3 aspek. Yang pertama adalah integrated curriculum, merupakan amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional, yaitu secara integratif pendidikan nasional seharusnya menjawab berbagai tantangan kehidupan peserta didik masa kini dan mendatang. Yang kedua, Integrated Day, merupakan salah satu ragam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Selain pembelajaran terpadu melalui kurikulum terpadu dan berbagai pembelajaran terpadu melalui topik, tema, peristiwa otentik, melalui unit atau proyek, kompleksitas, dan sebagainya. Yang ketiga, Integrated Learning, merupakan paket pengajaran yang menggabungkan berbagai konsep dari beberapa disiplin ilmu. Poin ketiga, saya akan menjelaskan mengenai tahapan menciptakan genius learning. Nah, di sini sudah terlihat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah suasana kondusif, di mana kita harus menciptakan suasana yang bagus. Tahapan yang kedua adalah hubungkan. Hubungkan materi yang akan disampaikan dengan suasana pada saat itu. Tahapan yang ketiga, gambaran besar, di mana kita harus mengetahui apa yang akan dipelajari. Tahapan yang keempat adalah untuk menetapkan tujuan. Tahapan yang kelima, pemasukan informal, yaitu adanya pengayaan materi. Tahapan yang keenam adalah aktivasi, di mana kita harus menciptakan aktivitas yang tidak monoton. Tahapan yang ketujuh adalah demonstrasi, di mana kita harus memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapatnya, mempresentasikan karyanya. Dan tahapan yang terakhir adalah ulangi dan jangkarkan, di mana itu harus diulangi secara terus-menerus agar anak ingat dan melekat pada pikiran anak. Poin keempat, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Di mana pengembangan kurikulum amat sangat diperlukan. Pengembangan kurikulum itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa diabaikan dan tidak boleh dianggap sepele. Ini amat sangat disayangkan jika kita tidak peduli terhadap hal tersebut. Pada hakikatnya, ketika kita mengembangkan sebuah kurikulum, artinya kita sudah melangkah dengan cerdas bahwa setiap aktivitas yang berbau pendidikan itu tidak boleh ngawur atau tidak boleh ngasal, dan tidak boleh apa adanya, tetapi harus diusahakan dan diperjuangkan. Kemudian, pada poin 5, saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis kurikulum.
Kurikulum adalah produk atau karya dari waktu yang sedang dialami oleh manusia. Kurikulum adalah suatu hal yang merespon untuk perubahan di mana kekuatan sosial, filosofi, berbagai macam pengetahuan, termasuk prinsip-prinsip dalam perubahan secara fisik, akumulasi dari berbagai macam pengetahuan yang memang itu semua menjadi kajian dalam lembaga pendidikan. Kurikulum memang harus berubah ketika ada sesuatu yang menjadi kajian penting untuk diajarkan atas tuntutan dunia pasar, maka kurikulum harus segera diperbaharui. Sebagai contoh, saat ini sudah tidak mungkin lagi mengajari anak dengan mesin ketik, bukan? Namun, ada seorang guru yang berparadigma lama tetap mengajari anak tersebut dengan mesin ketik. Paradigma lama tersebut harus dihapuskan karena kurikulum adalah produk kekinian. Kurikulum merespons semua perubahan. Kedudukan kurikulum sebagai sumber dari berbagai macam pengetahuan dan harus secara prinsip mengakumulasi pengetahuan yang terbaru. Nah, di mana kita bisa lihat di sini terdapat sebuah gambar yang di dalamnya menggambarkan sebuah segitiga. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama terdapat QC, di mana itu merupakan quality control, adalah pengendalian kualitas melibatkan pengembangan sistem yang memenuhi proses pembelajaran guru dan siswa. Kemudian di paling atas terlihat adanya written, yaitu di mana kurikulum dibuat atau ditulis untuk dipelajari, taught. Kemudian, prosesnya bisa diulang kembali karena dalam pembelajaran atau transfer materi pembelajaran, kita harus fokus pada kurikulum yang telah ditulis sebelumnya. Dan yang terakhir, ada tested atau diuji untuk dievaluasi apakah kurikulum yang ditulis sebelumnya sudah mencapai tujuan pembelajaran secara menyeluruh atau belum. Jika belum mencapai tujuan pembelajaran, maka kurikulum didesain kembali dan ditulis ulang. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman saya sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.